Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Adalah janjimu di dalam hidupku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat ya, tetap semangat. Walaupun pandemi masih ada, tapi kami percaya kalian akan tetap semangat. Semangat mendengarkan firman Tuhan, semangat untuk berdoa. Kami percaya Tuhan akan memberkati kalian. Oke, tadi sebuah lagu yang bagus
ya. Kukan terbang tinggi seperti burung Raja Wali, mengatasi setiap masalah yang ada. Walaupun pandemi ini masih ada, tapi kami percaya ya, kita semua percaya Tuhan akan tolong kita semua ya. Tuhan akan memberikan roh yang menyala-nyala untuk selalu kita mendengarkan firman Tuhan. Roh yang menyala-nyala untuk kita tetap berdoa kepada Tuhan. Oke, kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan badan yang sehat kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah pandemi seperti ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah Tuhan. Kami tidak mau Tuhan roh kami Tuhan padam. Kami tidak mau Tuhan roh kami ini redup. Tapi kami mau Tuhan memiliki roh yang menyala-nyala, roh yang suka berdoa, roh yang suka mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya benih yang akan kami tabur akan tumbuh di dalam tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang di mana kalau kita melayani harus ada aturan-aturan tertentu. Nah, minggu pertama bulan Maret ini kita mau belajar tentang pelayanan ya. Apa itu pelayanan? Nah, pelayanan tidak hanya di gereja. Pelayanan bisa ada di rumah, di sekolah maupun tempat kita bermain. Itu namanya pelayanan. Pelayanan kepada sesama, kepada orang tua, kepada adik, kepada teman-teman kita, sahabat kita, dan kepada Tuhan. Itu artinya pelayanan ya. Pelayanan harus dengan hati yang tulus ya, harus dengan motivasi yang tulus. Kalau kita pelayanan tapi punya motivasi yang lain, nanti akan berbeda, kamu akan kecewa ya. Kalau kita melayani teman kita, adik kita, orang tua kita, harus dengan hati yang tulus. Jangan punya modus ya. Misalnya ini disuruh orang tua, suruh beliin sesuatu, nanti aku kembaliannya aku mau ambil. Nah, kalau kamu minta orang tua pasti dikasih. Kalau belum dikasih, pasti orang tua kamu belum punya. Nah, belajar melayani dengan hati yang tulus ya. Kita mau baca di dalam 1 Timotius 1. Buka Alkitab kalian, 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Udah ketemu? 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Ayo kita baca. Ucapan syukur atas kasih karunia. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, di dalam ayat kita pada pagi hari ini bercerita tentang Bapak Paulus. Bapak Paulus dulu namanya bukan Paulus tapi Saulus. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dirubah namanya menjadi Paulus. Dulunya Saulus menjadi Paulus.
Zaman dulu itu dia sebelum bertobat dan sebelum bertemu sama Tuhan Yesus, dia suka menganiaya orang Kristen, membunuh. Bahkan dia bilang sendiri tadi ganas, seorang yang ganas. Jadi kalau dia tahu itu anak Tuhan Yesus, pasti dia akan dianiaya murid Tuhan Yesus itu. Itulah Bapak Saulus. Nah, pada waktu Bapak Saulus itu berjalan di kota Damsyik menuju Damsyik, nah, tiba-tiba ada sebuah sinar yang sangat terang, dan sinar itu membuat mata dia buta. Akhirnya dia dibawa ke tempat Bapak Ananias. Nah, di tempat itu dia disembuhkan. Begitu ketemu sama Tuhan Yesus, Bapak Saulus menjadi berbeda. Ya, jadi kalau seseorang itu bertemu dengan Tuhan Yesus, dia akan berbeda. Dulunya nakal, tidak nakal. Dulunya suka nyontek, enggak nyontek. Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Saulus. Pada waktu dia itu belum bertemu dengan Tuhan Yesus, dia hidupnya menganiaya orang Kristen, mengejar-ngejar orang Kristen. Bahkan dia katakan tadi sangat ganas. Serem. Tapi begitu setelah ketemu sama Tuhan Yesus, dia berubah total. Namanya aja sangat berubah. Saulus menjadi Paulus. Bahkan dia mengabarkan Injil ke seluruh banyak kota-kota, dan banyak orang yang diselamatkan. Itulah Bapak Paulus. Dia berubah setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia sampai bilang, saya ini orang yang paling berdosa, tapi karena Tuhan Yesus saya diselamatkan, saya bisa menjadi orang yang baik. Itulah Bapak Saulus. Pelayanan dia dengan hati yang tulus. Dia nggak punya modus apa-apa. Ya. Dia selalu melayani Tuhan dengan hatinya. Dulu kejam banget, sekarang dia menjadi orang yang baik. Bahkan sampai banyak orang yang bertobat. Karena apa? Pelayanan dia itu tulus. Tapi kalau dia nggak punya hati yang tulus, dia nggak akan seperti itu. Dia tidak akan pernah membuat orang lain itu banyak bertobat. Tidak akan pernah. Tapi karena dia melayani dengan hati yang sangat tulus. Mungkin orang-orang banyak yang tidak percaya, loh, itu kan dulunya yang menganiaya orang Kristen, itu kan dulunya yang suka membunuh orang Kristen. Tapi kalau sejak bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya akan berbeda. Itulah orang Kristen. Ya, kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, setiap hari berdoa, setiap minggu kita beribadah, ada sesuatu yang berbeda. Kamu akan berbeda dengan orang lain. Ya. Di tengah masalah yang seperti ini, mungkin kita semua akan menjadi ketakutan dengan virus seperti ini. Tapi kenapa? Kita punya Tuhan Yesus, jangan takut. Jangan fokus dengan COVID-19. Jangan fokus kita dengan pandemi seperti ini. Tapi kita harus fokus sama Tuhan. Ya. Tuhan kita itu dekat sama kita. Dia hanya apa? Sejauh doa. Dia selalu ada di hati kita. 24 jam buat kamu. Kadang kamu lupa berdoa. Sampai Tuhan, aduh anakku ini kapan mau berdoa? Tuhan selalu menunggu kita untuk berdoa. 24 jam kita bermain berapa? Sekolah berapa jam? Makan berapa jam? Ngobrol, main handphone berapa jam? Kadang kita lupa untuk berdoa. Tuhan itu selalu menunggu kita. Ya, kalau kita berdoa, itu cuma sebentar. Modus aja, pengen ini, pengen ini. Nah, tapi kalau kita datang sama Tuhan dengan hati yang tulus, ya, melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Kalian udah remaja, udah di SMP. Nanti kalau pandemi ini udah berlalu ya, misalnya nih kamu datang sekolah minggu, ada adik-adik yang nangis, kamu tolong, itu melayani. Aku mau tolong, aku mau minta permen, nanti biar dikasih permen. Nah, itu namanya modus, nggak tulus. Ya. Bantu, misalnya bantu Kak Yeni absen, bantu persembahan, itu melayani. Melayani nggak hanya di gereja, bisa di rumah, bantu mama, bantu papa, itu melayani.
Jangan sampai kamu melayani punya modus, biar aku dikasih uang banyak, biar uang sakuku naik nanti. Enggak, tidak. Melayani dengan hati yang tulus. Ya, Tuhan tahu kedalaman hatimu. Bahkan sebelum kamu berdoa itu Tuhan sudah tahu. Makanya itu kita harus punya hati yang tulus buat Tuhan. Berikan hatimu, jangan pura-pura melayani, jangan pura-pura nolong adik kamu biar kamu dibagi ini beda. Enggak, tapi berikan hati yang tulus itu kepada Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan melihat seberapa dalam hatimu. Bahkan sebelum berdoa itu Tuhan sudah tahu, kamu pengen apa itu Tuhan sudah tahu. Makanya Tuhan itu menilik hati kita. Ya, saat ini buka hatimu. Berikan ketulusan hatimu itu kepada Tuhan. Jangan berpura-pura di depan Tuhan. Tuhan sudah tahu kok keinginan kamu itu apa. Tuhan tahu. Kayak ini aku pengen masuk di SMA ini. Kayak ini aku pengen nilaiku bagus. Ayo belajar. Tuhan tahu itu semua. Ya, jadi berikan hati yang tulus kepada Tuhan Yesus. Ya. Ada sebuah ilustrasi. Di sebuah toko baju, ya, di sebuah toko baju ini ada seorang gelandangan masuk di toko itu. Kamu tahu kalau gelandangan itu bajunya selalu enggak bersih seperti kalian, ya, kotor, compang-camping. Tapi gelandangan ini masuk di toko itu. Pelayan toko itu mendekati dia. Dia dengan tersenyum, "Apa Pak?" gitu, melayani. Dia melayani terus gelandangan itu. Dia nggak pernah pikir paling tidak beli ini, enggak. Si pelayan toko ini tadi melayani dengan hati yang tulus. Gelandangan tadi nyoba baju satu, oh kurang bagus, taruh. Kurang satu, nyoba lagi, kurang bagus, taruh beberapa kali. Akhirnya dia nggak mendapatkan baju dan akhirnya dia keluar. Yang melayani tadi bilang, "Terima kasih, Bapak sudah mengunjungi toko kami." Pelayanan yang baik dengan tulus. Siapapun yang masuk, mau baju bagus, mau orang kaya, orang miskin, dia dengan tulus melayani yang masuk di toko itu. Nah, begitu gelandangan keluar, ada pembeli lain mendekati si pelayan tadi. "Kenapa tadi kamu seperti itu? Kamu sudah tahu kan dia nggak akan punya uang, nggak akan beli." "Tugas saya melayani, Bu, dengan tulus. Terserah dia mau beli apa enggak, itu terserah." Melayani dengan tulus. Kalau kamu punya hati yang tulus seperti itu, wah, hebat. Tuhan akan senang banget, ya. Sebagai ayat yang terakhir kita mau baca di dalam Matius 10 ayat 16. Dah, Matius 10 ayat 16. Semuanya udah ketemu? "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Nah, di tengah dunia seperti ini banyak sekali kejahatan, banyak sekali apa-apa jahat. Kadang kita nggak tahu teman kita baik, ternyata enggak. Tapi apa? Kita harus punya hati cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Harus tulus, tapi kita harus cerdik juga. Gimana caranya? Berdoa, minta Tuhan tolong berikan hikmat kepada kita, biar kita tahu, ya, biar kita tahu kalau kita itu harus cerdik, harus pintar, harus tulus, harus punya hati motivasi yang tulus di hadapan Tuhan. Seperti lagu tadi, "Ku kan berdiri di tengah badai." Di tengah sekeliling kita, kita akan berdiri, kita bisa melewati setiap masalah kita. Ingat, seperti burung raja wali yang naik, bisa terbang tinggi. Apapun masalah kalian hadapi, terbang tinggi seperti burung raja wali. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Firman Tuhan sampai sekian, kita mau berdoa, ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Kami percaya materaikan firman-Mu itu kepada setiap anak-anak kami. Kami percaya Tuhan Kau akan memberikan pengertian yang lebih dan lebih lagi, Tuhan. Kami percaya Tuhan, tolong mereka di tengah pandemi ini, Tuhan. Kau berkati mereka, sekolah mereka,
kehidupan mereka, orang tua mereka Tuhan. Halaukan dan jauhkan dari sakit, penyakit, dan bahaya apapun. Tuhan berkati, Tuhan lindungi dia selalu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Bye.